Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kali ini kita akan mengenal tentang mata kuliah statistik dan probabilitas, di mana statistik dan probabilitas itu adalah pengantar untuk mengenal tentang ilmu kira-kira, ilmu memprediksi dari suatu kejadian, di mana kejadian-kejadian itu ditentukan oleh adanya sekelompok data yang terjadi di masa lalu. Perkenalkan, nama saya Indah Rusdia Sofiani, ST/MSc. Insya Allah kalian sudah mengenal saya sewaktu di perkenalan tempo hari ya. Kita langsung ke mata kuliahnya aja. Sebenarnya mata kuliah ini untuk siapa? Pada dasarnya mata kuliah ini memang wajib untuk kalian, tapi mata kuliah ini akan menjadi interesting, akan sangat menyenangkan bagi mereka-mereka yang mempunyai ketertarikan kepada data. Jadi penasaran dengan statistik? Apa hubungannya statistik sama data? Nah, jika kamu ingin mengetahui apa itu machine learning atau penatar bersit dalam otak kalian, maka tutorial ini atau mata kuliah ini memang dihadirkan untuk kalian. Machine learning atau ujung-ujungnya ada yang menjadi artificial intelligence, itu adalah sebuah ilmu di mana ilmu ini bisa membuat suatu objek atau suatu kejadian itu bisa memutuskan tanpa campur tangan dari manusia. Intinya seperti itu. Nah, pada dasarnya bagi mereka yang memang mengkhususkan dirinya di machine learning itu menuju prospek tertentu, menuju tentang karir machine learning, yaitu jika kalian ingin bekerja menganalisa, bekerja terhadap adanya data, di mana report yang kalian hasilkan itu bisa dari mana saja. Ada sebagian orang yang berprofesi sebagai data analis itu bisa bekerja sewaktu mereka traveling. Mereka bisa bekerja sewaktu berada di rumah. Mereka bisa bekerja dimanapun, misalnya waktu dalam perjalanan di alat-alat transport umum, dia mampu bekerja. Karena apa? Karena mereka memang bekerja berdasarkan data. Jadi tidak harus bertemu dengan audiens atau memegang suatu alat atau memegang suatu objek tertentu. Tugas kita di sini adalah mencari benang merah hubungan antara statistik menjadi machine learning. Tidak mungkin ada machine learning tanpa adanya statistik. Tidak mungkin ada artificial intelligence tanpa adanya statistik. Karena statistik adalah ilmu dasar tentang ilmu prediksi untuk machine learning dan artificial intelligence. Statistik seperti yang saya bicarakan tadi adalah ilmu memprediksi. Artinya mereka harus mempunyai kemampuan untuk memanipulasi sesuatu
Sehingga sewaktu kita melakukan manipulasi itu dengan ilmu-ilmu matematika tertentu dan probabilitasnya bagaimana, kemungkinannya gimana, sehingga dapat memberikan suatu keputusan pada suatu objek. Intinya seperti itu. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah sebagai dasar untuk machine learning, di mana kita harus mampu memprediksikan suatu kejadian akibat adanya sekumpulan data, dan kita harus mampu merepresentasikan sekumpulan data tersebut menjadi suatu jawaban dengan cara memanipulasinya. Nah, kita pernah kejadian beberapa waktu lalu atau tahun lalu bahwa mungkin kalian yang aktif di berita-berita nasional, adanya data dari Tokopedia yang dijual di dark web. Mungkin dari kita ini nggak mengerti kenapa ya harus dijual, kan kenapa harus panik gitu, sedangkan data dari Tokopedia-nya itu mungkin hanya sekedar alamat, nama, profesi, dan lain sebagainya. Sedangkan nomor rekening saya nggak tahu efeknya apa, tapi yang jelas mereka tidak mampu untuk melakukan pengambilan dana dari rekening tersebut tanpa izin dari yang punya rekening kan. Tapi intinya adalah kenapa data itu sangat penting sehingga harus dijual. Malah ada yang bilang dari Kompas bahwa 7 juta merchant dilaporkan dijual di dark web. Jadi ada 7 juta aplikasi, institusi atau apa ya nggak tahu, itu yang dijual di dark web data-datanya. Malah dari Kumparan itu malah yang dilaporkan 73 juta gitu. Itu dari skandal dalam negeri. Sedangkan skandal selanjutnya adalah Tokopedia. Selain Tokopedia ada penjualan dana dari Bhinneka, di mana mampu terjual 1,2 juta 1,2 juta data. Secara internasional yang paling booming tahun lalu adalah Facebook. Facebook dituduh menjual data pengguna Facebook ke pihak ketiga, sehingga Facebook meraup untung dari itu. Pertanyaannya, kenapa pihak ketiga mau membeli data dari Facebook? Pertanyaannya kan cuma gitu. Sedangkan kita tahu data Facebook itu tidak ada nomor rekeningnya, tidak ada sesuatu yang berbau uang. Di situ hanya berhubungan dengan nama, umur, saya nggak tahu ada alamat nggak ya, lupa. Tapi intinya di situ tidak ada data-data yang berhubungan dengan keuangan. Tapi nyatanya juga laku dijual ke pihak ketiga. Pertanyaannya, ada apa dengan data? Kenapa data yang menurut kita sederhana ternyata laku dijual di pasaran? Ada apa dengan data? Intinya, ketika data itu telah terolah dengan baik, maka harga data tersebut akan menghasilkan informasi dan prediksi. Jadi alasan utamanya adalah data-data yang dikumpulkan dari data konsumen Tokopedia, data konsumen Bhinneka, data konsumen Facebook, mungkin data konsumen Telkomsel, XL, dan masih banyak lagi.
ketika sudah diolah raw data itu, data mentah itu telah diolah menjadi suatu prediksi inilah yang menjadikan informasi yang sangat penting bagi pihak ketiga, sehingga pihak ketiga mempunyai keinginan, kemampuan untuk menggunakannya secara pribadi atau dijualnya informasi yang telah diolah itu ke pihak keempat, sehingga terjadi pihak keempat itu bisa mendapatkan suatu informasi tertentu tentang kecenderungan dari suatu data, gitu ya. Pertanyaannya, bagaimana ya mengolah data tersebut sehingga menghasilkan informasi yang berharga bagi sekelompok orang? Jadi jangan dimimpikan, diharapkan kita akan menjadi orang yang berbuat kriminal dengan pengolahan data, enggak. Tapi itu hanya intermezzo menjelaskan bagaimana data itu sangat penting di dunia digital. Ya. Akhirnya kita harus tahu bagaimana mengolah data itu untuk mendapatkan informasi yang bagus. Nah, ternyata di dalam informasi data itu ada angka besar dan angka yang kecil. Apa maksudnya? Angka yang besar misalnya 10 juta. Angka yang kecil misal 1, 2, 3. Apakah bisa dibandingkan antara 10 juta dengan 1, 2, 3? Bagaimana cara mengolah angka tersebut agar supaya tidak terjadi kesalahan dalam menginterpretasikan data? Habis itu ada perankingan. Apa perlu data ini kita ranking? Apa perlu data ini kita lakukan leveling? Setelah data-data itu terkumpul, diolah dengan baik, kita melakukan estimasi atau perkiraan. Apa yang terjadi dengan data-data tersebut sehingga menghasilkan suatu perkiraan atau estimasi tertentu. Nah, fokus tutorial kita saat ini adalah tentang simple linear regression, di mana rumusnya kamu bisa lihat di situ. Y sama dengan B0 B1 plus B1 X1. Insya Allah kalian sudah pernah mendapatkannya di bangku SMA, dan kita akan berusaha mengulang kembali dan mengarahkannya ke machine learning. Yang kedua adalah multilinear regression. Yang ketiga adalah polynomial regression. Dan ujungnya adalah pengantar neural network yang terdiri dari artificial neural network, convolutional neural network, dan recurrent neural network. Seandainya ada waktu dalam perkuliahan ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya membaca data dari misal data saham, data perubahan data di mata uang, dan lain sebagainya, sehingga selama ini kita mengenal bahwa para pialang itu bisa memprediksikan data. Oh, habis ini harga naik, ada kemungkinan naik, ada kemungkinan turun, sehingga dia bisa mengambil profit dari hal-hal tersebut. Jadi ternyata mereka melakukan itu tidak hanya hitung kancing, tapi memang dia mempunyai ilmu yang mendasari tentang data. Kita lanjut ya. Nah, selanjutnya sebelum kita melakukan pengolahan data ya untuk menghasilkan suatu data yang sempurna, valid, dan menghasilkan informasi yang sangat menguntungkan bagi pengguna,
itu harus dilakukan data pre-processing, pengolahan data awal. Pengolahan data awal adalah proses yang paling krusial dalam melakukan data analisa. Untuk itu, kita harus tahu apa itu data pre-processing. Data pre-processing itu ditentukan oleh dua hal. Salah satunya adalah dummy variable. Dummy variable di sini digunakan untuk mengolah data yang masih dalam categorical data. Nanti kita akan mempelajari apa sih yang dimaksud dengan categorical data. Kenapa categorical data ini sangat penting? Itu akan kita pelajari. Dan yang kedua, pre-processing yang harus dilakukan ada di missing data. Karena tidak tertutup kemungkinan ada beberapa data yang hilang dari sekumpulan data yang ada. Nanti sewaktu kalian belajar tentang database, pengumpulan data, itu ada kondisi di mana sewaktu data itu dikirim ke database itu seperti ada antrian, seperti bottleneck, sehingga karena sibuknya jaringan dalam menyimpan data tersebut, akhirnya ada beberapa data yang akhirnya tidak tersimpan dan hilang dari record tersebut, sehingga data itu hilang. Untuk itu kita harus mengolah data tersebut, jangan sampai semua data itu hilang, karena ada kemungkinan jangan-jangan di salah satu data yang hilang itu mengandung informasi yang sangat penting dalam pengolahan data selanjutnya. Nah, di sini kita akan mengenal ada dua tipe data, yaitu categorical dan numerical. Numerical itu dibagi dua, discrete dan continuous. Tapi yang paling penting buat kalian harus tahu mana yang categorical dan mana yang numerical. Di slide berikutnya kita akan belajar tentang categorical data. Nah, kita mempunyai data tentang daftar makanan, harga, dan rasa pedas serta rasa coklat. Nah, sewaktu data ini dibuat, diketahui bahwa pangsit mie itu harganya 14.000, mempunyai rasa pedas kah? Oh ya. Ada rasa coklatnya? Tidak. Gitu ya. Es jeruk harganya 2.000, mempunyai rasa pedas kah? Tidak. Apakah ada rasa coklat? Tidak. Kalau ada rasa coklat berarti bukan es jeruk ya, mungkin es coklat. Habis itu rendang, harganya 15.000 seporsi, mempunyai rasa pedas? Oh ya. Ada rasa coklatnya? Tidak. Demikian juga es coklat, harganya 10.000, mempunyai rasa pedas? Tidak. Ada rasa coklatnya? Iya. Soto daging, harganya mungkin 10.000, rasanya pedas? Tidak. Ada rasa coklatnya? Tidak. Data-data ini kita harus tahu mana yang categorical data sama yang numerical data. Nah, kita lihat di bagian kotak yang saya merahin. Di kotak yang saya merahin itu saya kotain mempunyai rasa pedas kah dan mempunyai rasa coklat kah. Karena di kotak tersebut jawabannya adalah ya, tidak. Ya, tidak. Selama data tersebut bernilai selain angka, maka data tersebut dinyatakan sebagai categorical variable.
Sedangkan data yang mengandung angka kita sebut kuantitatif variabel. Oke. Sekarang kita tahu, categorical data itu adalah segala macam data yang tidak bernilai angka. Sedangkan kuantitatif variabel ada segala data yang mempunyai arti angka. Lanjut. Nah, sekarang kita akan mencoba mencari tahu mana yang categorical data, mana yang numerical. Nah, ceritanya ini data yang kalian lihat tentang country, age, salary, purchase itu mengenai suatu perusahaan internasional yang menjual suatu alat, misal mobil, mobil Honda, mobil merek Honda, produksi Jepang, akan dijual ke masyarakat. Honda membutuhkan suatu data, membutuhkan suatu input, informasi, di mana dia harus tahu kira-kira pangsa pasar saya yang terbaik di mana? Apakah di Prancis? Apakah di Spanyol? Jerman? Atau di tempat yang lain? Dalam hal ini kita hanya mempunyai 3 negara, Prancis, Spanyol, Jerman. Nah, setelah diketahui Prancis, Spanyol, Jerman, ternyata ternyata di Jerman itu pangsa pasarnya lebih bagus ketimbang di Spanyol. Akan dilakukan analisa data selanjutnya, yaitu kira-kira pangsa pasar saya itu usia di 30 tahun atau di bawah 30 tahun, 30 sampai 40 atau 50 ke atas. Karena ini perlu diketahui supaya kita tahu kalau umpamanya 30 tahun ke bawah mungkin angkatan milenial. Sehingga promosi yang akan diberikan oleh perusahaan Honda itu akan berbeda apabila dipromosikan ke angkatan 30 sampai 40. 30 sampai 40. Mungkin karena 30 sampai 40 perlu gengsi, level, strata sosial dan lain sebagainya. Tapi akan berbeda lagi apabila ternyata pangsa pasarnya adalah usia-usia yang sudah matang, misal 50 ke atas. Ketika konsumennya adalah 50 ke atas, mungkin yang dibutuhkan bukan lagi soal gengsi atau bukan lagi soal gaya-gayaan, trendy, bentuk mobil dan lain sebagainya, tetapi mungkin dia membutuhkan kenyamanan, enak di jalan, nyupirnya lebih mudah, apakah perlu matic atau enggak, cara ngeremnya, keselamatan dan lain sebagainya. Nah, di data ini juga menunjukkan pada pangsa pasar ini ternyata yang paling dominan, paling suka membeli kendaraan jenis A, B, atau C itu dengan gaji berapa? Misal $72.000 per tahun atau $48.000 per tahun dan seterusnya. Nah, sehingga dengan data-data yang banyak ini kita harus mengolahnya sehingga Honda tidak perlu salah sasaran dalam memproduksi suatu kendaraan di suatu negara dengan pangsa pasar tertentu. Itu gunanya data. Selanjutnya kita lihat, ternyata kita mengenal adanya independent variable. Artinya apa? Independent variable itu adalah variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel yang lain.
Misal seseorang dari Prancis umur 44 tahun mempunyai harga 72.000. Selesai. Ya dia kerja dapat 72.000. Tapi selanjutnya ada yang disebut dengan dependent variable. Dependent variable ini keluar data tersebut karena adanya independent variable. Intinya seperti itu. Kita kembali ke sini. Nah, seperti yang saya ceritakan sebelumnya, bahwa kita harus mengetahui categorical data sama numerical data. Kita lihat bahwa ada dua data di sini, country dan purchase, di mana country dan purchase ini adalah data yang tidak mengandung angka, sehingga bisa kita katakan bahwa country dan purchase itu termasuk dalam categorical data, gitu ya. Jadi country and purchase itu categorical data. Selama suatu data itu tidak mengandung angka, maka itu disebut dengan categorical data. Lanjut. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, kita membahas tentang country. Data yang lain kita buang. Country kita mempunyai France, Spain, Germany. Spain, Germany, France, Spain, Germany, France, Germany, dan France. Berulang kali. Kita harus mencoba. Seandainya France itu saya kasih angka 1 dan yang lainnya adalah 0, sehingga keluar datanya adalah 1, 0, 0, 0, 0, 1. Jadi di sini ada France 1, Spain 0 karena bukan France, Germany bukan France 0, Spain bukan France 0, Germany bukan France 0, France itu adalah France adalah 1, Spain dan seterusnya. Jadi intinya selama saya sama-sama France itu kita kasih angka 1. France 1. Selanjutnya kita harus mencoba dengan Germany, demikian juga Germany. Jadi kalau Germany kita kasih angka 1, dan yang terakhir adalah Spanyol, Spain di sini juga demikian. Jadi angka categorical data yang tadi kita rubah menjadi angka 1 dan 0. Nah, sekarang ke sisi purchase. Di purchase juga demikian. Kita mempunyai yes dan no. Ketika bernilai yes kita kasih angka 1. Ketika bernilai no kita kasih angka 0. Demikian juga di no. Ketika no sama dengan no itu kita kasih angka 1. Begitu dulu untuk kuliah hari ini. Jadi intinya kalian harus tahu bagaimana caranya mengolah data, membedakan data categorical dan numerical. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar dan akan saya jawab semampu saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.